Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Voice over Internet Protocol di mata kuliah Komunikasi Data, disusun oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal Nawawi. Oke, di materi ini saya akan membagi menjadi 9. Yang pertama itu adalah judul jurnal dan nama jurnal. Yang kedua adalah volume dan tahun jurnal. Ketiga adalah penulis jurnal dan reviewernya. Keempat adalah pendahuluan. Kelima adalah materi jurnal. Keenam adalah protokol sinyal VoIP. Ketujuh adalah protokol real time. Kedelapan adalah serangan VoIP. Dan kesembilan adalah kesimpulannya. Oke, judul jurnal dan nama jurnalnya adalah, untuk judul jurnalnya, review detail tentang Voice over Internet Protocol atau VoIP disingkatnya. Nama jurnalnya adalah International Journal of Engineering, Trends and Technology. Lalu volume dan tahun jurnalnya, volume jurnalnya di volume 23, tahun jurnalnya tahun 2015. Kemudian penulis jurnal dan reviewernya, penulis jurnalnya Sital Jilenri and Serad Verma, reviewernya saya sendiri Muhammad Iqbal Nawawi. Tanggal reviewnya 23 Oktober 2020. Pendahuluan. Jadi pendahuluannya, saat ini salah satu teknologi yang paling dominan dalam dunia komunikasi adalah Voice over Internet Protocol atau VoIP. Ini adalah cara termudah untuk melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengirimkan paket melalui jaringan berbasis paket switched. VoIP memiliki keunggulan dibandingkan dengan bentuk komunikasi konvensional, Public Switched Telephone Network atau PSTN, karena mengirimkan paket melalui jaringan berbasis paket switched, sehingga paket data suara dapat mengambil jalur terbaik dibandingkan dengan PSTN yang merupakan teknologi saklar berbasis sirkuit yang membutuhkan jalur khusus untuk layanan telekomunikasi. Oke, materi jurnal di review saya kali ini adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah protokol sinyal VoIP, yang kedua adalah real time protocol, yang ketiga adalah serangan VoIP. Protokol sinyal VoIP saat membuat panggilan telepon melalui internet. Protokol persinyalan memainkan peran penting karena itu memberdayakan komponen jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain, karenanya mengatur dan menghancurkan panggilan. Untuk telepon IP, panggilan dapat diresepkan sebagai sesi multimedia antara beberapa peserta. Sedangkan di sisi lain, sinyal yang digabungkan dengan panggilan tersebut disebut sebagai koneksi. Peran kunci dari protokol persinyalan dapat dibagi menjadi 4 fungsi. Pertama adalah pembentukan sesi. Caller memutuskan apakah akan menerima, menolak, atau mengalihkan panggilan. Kedua adalah lokasi penggunaan. Penelpon pertama-tama harus menemukan lokasi panggilannya. Yang ketiga adalah panggil manajemen peserta. Ini memungkinkan titik akhir untuk bergabung atau meninggalkan sesi yang ada. Yang keempat adalah negosiasi sesi. Endpoint yang terlibat dalam panggilan harus sesuai dengan sekumpulan properti untuk sesi tersebut. Protokol real time protokol menangani persyaratan aplikasi dengan karakteristik waktu nyata dan mengirimkan audio dan video melalui jaringan IP. Ini umumnya digunakan dalam komunikasi dan hiburan yang melibatkan media streaming seperti layanan televisi, telepon, atau fitur push to talk berbasis web. Ia juga mengatur transmisi data multimedia multicast atau layanan jaringan unicast secara real time. Ada 2 protokol real time. Yang pertama adalah RTP, Real Time Transport Protocol. RTP ini dirancang untuk semua transfer data aliran waktu nyata. Ini memungkinkan transfer data ke beberapa tujuan melalui multicast IP dan diperlakukan sebagai standar utama untuk transportasi audio atau video dalam jaringan IP. Umumnya RTP digunakan dalam aliansi dengan protokol persinyalan yang membantu membangun koneksi di seluruh jaringan. Yang kedua adalah RTCP, yaitu Real Time Control Transport Protocol. RTCP adalah singkatan dari Real Time Control Transport Protocol, yang didefinisikan juga sebagai protokol yang bekerja dengan
protokol waktu nyata untuk mengamati pengiriman data melalui jaringan multicast besar. RTCP dapat memantau reaksi yang hilang, jitter, kehilangan paket, dan satu arah. Oke, di sini ada serangan VoIP. Yang pertama itu adalah penolakan layanan atau DOS, yaitu denial of service. Itu adalah serangan terhadap jaringan elektronik yang menolak layanan atau konektivitas. Ini dapat dilakukan dengan menghabiskan bandwidth atau membebani jaringan. Serangan DOS adalah upaya untuk membuat sumber daya jaringan atau perangkat tidak tersedia untuk pengguna akhir yang dituju. Dalam VoIP, DOS serangan dilakukan oleh flooding. Serangan man in the middle attack ini dimana penyerang mencegah panggilan yang menandakan lalu lintas pesan SIP dan menyamar sebagai pihak yang memanggil ke pihak yang dipanggil, dan setelah penyerang mendapatkan posisi, ia dapat membajak panggilan. Jadi contohnya adalah sebuah pengguna A meneruskan pesan undangan ke B dan pesan ini diidentifikasi oleh penyerang. Oke, kesimpulannya di sini adalah VoIP dalam beberapa tahun ini dapat dianggap sebagai teknologi yang matang. Selain itu, di balik konsep jaringan broadband baru yang akan menjadi penggabung dari jaringan tetap dan bergerak yang sudah ada dan yang sedang berkembang, terletak kebutuhan operator jaringan untuk menyediakan layanan broadband baru serta keinginan pelanggan untuk dapat mengakses layanan mereka dari mana saja. Konsep ini disebut Next Generation Network atau NGN. Oke, di sini adalah salah satu contoh server VoIP. Di sini saya gambarkan, yaitu ada Elastic. Di sini Elastic ini bisa digunakan sebagai salah satu server VoIP. Dan untuk contoh software VoIP ini bisa juga menggunakan Joyper. Ini salah satu contohnya saja. Oke. Sekian, terima kasih dari review saya. Saya ucapkan terima kasih.